William ini memang khusus trader yang sukses menciptakan indikatornya sendiri. Jadi sampai-sampai MetaQuest Corporation ini memberikan apresiasi khusus, yaitu dengan mencantumkan indikator buatannya menjadi indikator bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Ramadan Rias. Ya, setelah saya beberapa minggu, mungkin sampai bulan terakhir ini belum sempat untuk upload video baru ya karena kesibukan offline. Nah, jadi pada video kali ini nih saya akan melanjutkan materi-materi yang diteruskan dari materi sebelumnya. Nah, jadi untuk mencapai titik dimana kita bisa menjadi seorang trader mandiri, ada lagi satu materi yang harus kita pahami, yaitu mengenai indikator. Nah, jadi apa sih pengertian indikator? Nah, jadi kita coba dari Google Translate dulu. Di sini ada indikator yang sudah menjadi kata serapan ya, dari bahasa Inggris juga sama indikator. Kemudian karena ini kata serapan, kita bisa cari juga di KBBI. Nah, di sini bisa kita pahami bersama bahwa indikator itu adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Nah, jadi indikator itu seperti alat indikasi ya. Jadi cukup untuk alat bantu kita, jadi bisa memberikan petunjuk ataupun keterangan. Nah, kemudian implementasinya pada trading forex ini, indikator bisa kita cek ya di sebelah ini, indikator list dengan simbol plus ini. Di situ banyak sekali indikator-indikator yang sudah disediakan oleh platform MetaTrader 4. Nah, jadi ini ya, dari sekian banyak penyedia jasa indikator, berjalannya waktu kemudian MetaTrader 4 ini memilih dan memilah ya, jadi mana yang sekiranya bagus atau terbaik menurut MT4 atau MetaQuest langsung dimasukkan sebagai indikator bawaan. Nah, jadi sebetulnya indikator di sini ya sama dengan indikator apapun, tujuannya adalah memberikan kita bantuan. Dalam artian membantu kita dalam proses analisa. Jadi bisa lebih mudah ya. Misalkan di sini hanya menggunakan chart saja, dengan adanya indikator nanti kita bisa ada informasi tambahan. Nah, sebetulnya indikator sendiri tuh ada di ini ya, dalam bentuk codingnya. Di sini bisa kita cek di MetaQuest Language. Jadi MetaQuest Language itu salah satu bahasa IT atau bahasa pemrograman yang untuk IT-nya saya juga tidak terlalu paham, tapi yang ingin saya jelaskan itu di bagian indikator. Nah, misalkan kita coba buka akselerator ya. Nah, jadi indikator trading itu bisa dalam bentuk coding. Jadi apapun yang kita inginkan itu bisa di-coding. Nah, andai kata kita tidak bisa coding, kita bisa bantu minta tolong ke IT khusus ya. Jadi kita bisa kasih fee sesuai nanti diminta berapa. Nah, untuk di sini saya buka yang bawaan dari MetaQuest Software Corp. Nah, jadi indikator ini berupa coding yang isinya adalah rumus-rumus tertentu. Nah, tergantung dari indikatornya, berdasarkan dari rumus apa. Dari sekian banyak ini indikator-indikator bawaan maupun custom, itu semuanya sama dari ini MetaQuest Language, jadi bahasa IT-nya MetaQuest sendiri. Nah, jadi untuk penerapannya langsung implementasi bisa langsung kita coba ya. Jadi kita pakai yang umum. Di sini ada moving average. Nah, ini salah satu aja. Saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam mengenai apa itu moving average-nya, tapi indikator di sini ya menunjukkan adanya bantuan analisa. Jadi dari indikator yang tergambarkan di sini itu sebetulnya berisi dari rumus-rumus matematika. Jadi salah satu indikator itu biasanya terdiri dari rumus-rumus matematika. Jadi entah menggunakan harga tertentu dikombinasikan dengan rumus tertentu, kemudian IT itu tadi memvisualkan. Jadi namanya indikator tadi ya, jadi lebih mempermudah kita dalam proses analisa. Kita tidak perlu lagi untuk melakukan perhitungan manual.
karena di sini sudah dimudahkan dengan adanya visualisasi ini. Andai kata di sini ada rumus sekian, nah dengan adanya indikator ini kita cukup melihat garisnya saja. Kita tidak perlu lagi untuk mengkalkulasi isinya apa. Jadi dengan ini cukup mempermudah kita dalam menganalisa. Kemudian misalkan di sini juga ada indikator osilator ya, terdiri dari beberapa ini klasifikasi, terdiri dari trend, osilator, volume, Bill Williams, dan juga custom. Nah, custom ini random, terdiri dari sekian banyak indikator di luar sana. Nah, untuk Bill Williams ini memang khusus trader yang sukses menciptakan indikatornya sendiri. Jadi sampai-sampai MetaQuest Corporation ini memberikan apresiasi khusus, yaitu dengan mencantumkan indikator buatannya menjadi indikator bawaan MT4. Nah, jadi kita coba buka di Accelerator ya. Contoh misalkan di sini saya buka ini RSI yang sering digunakan. Nah, jadi di sini ada dua tampilan indikator, yaitu yang ada pada chartnya dan ada juga yang membuka Windows baru. Nah, jadi untuk penggunaan indikator sendiri tergantung dari masing-masing kita ya, lebih nyaman menggunakan yang mana. Nanti bisa dicoba-coba sendiri dan juga dibaca tentunya di luar sana kira-kira indikator mana yang cocok buat kita. Nah, jadi bisa cek di sini ya. Indikator itu terdiri dari dua tampilan, yaitu tampilan yang menyatu di tampilan chart atau candle, dan yang kedua adalah indikator yang memisahkan diri dari chart. Nah, biasanya rumusnya juga berbeda. Rumus yang ada di Windows baru ini atau di layar baru ini itu biasanya berbeda dengan indikator-indikator yang ada di dalam badan chartnya ini. Nah, jadi untuk detail dari apa isi dari masing-masing indikatornya itu bisa coba cari lagi, karena saya di sini hanya memberikan basicnya saja apa itu indikator. Nah, jadi itu ya untuk indikator. Saya rasa cukup jelas bahwa indikator di sini tujuannya hanya untuk mempermudah kita dalam menganalisa. Oh ya, jangan lupa. Jadi misalkan kita menggunakan indikator, mindset utama yang harus kita gunakan adalah indikator ini tercipta dari harga yang sudah terjadi. Jadi dari harga lalu, harga yang sudah terjadi, kemudian diambil datanya entah harga yang mana, kemudian dikalkulasikan dengan rumus khusus, baru terciptanya visualisasi. Nah, jadi jangan salah paham ya, karena saya sendiri di awal-awal tahun seringkali salah tafsir bahwa saya anggap bahwa indikator ini bisa menggerakkan harga. Nah, itu mindset yang salah ya. Jadi harga itu tidak mengikuti indikator, tapi indikatorlah yang tercipta karena harga yang sudah lampau. Nah, jadi dari harga-harga yang sudah terjadi, kemudian diciptakan indikator ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam melihat historis. Jadi ke belakangnya itu kira-kira yang terjadi bagaimana, dan kemudian biasanya ketika momen ini terjadi apa yang akan terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi indikator ini tercipta dari chart atau harga yang sudah pernah terjadi atau sudah lampau. Meskipun nantinya visual ini bisa melebihi candle sekarang ataupun bisa melebihi manapun, itu tetap saja basically-nya atau dasarnya adalah indikator itu tercipta karena harga yang sudah terjadi. Jangan sampai kita tafsirkan bahwa nanti harga akan 100% mengikuti indikator. Tidak, tapi kita menggunakan indikator itu sebagai alat bantu, sebagai mempermudah kita nantinya untuk mengambil keputusan apa. Nah, jadi pada akhirnya keputusan itu kembali pada diri kita masing-masing. Indikator ini hanya sebagai alat bantu saja, tidak bisa mengatur harga. Karena harga pun yang ada di sini, chart yang ada di sini itu juga merupakan visualisasi dari harga yang pernah terjadi di transaksi sebenarnya. Jadi proses transaksi sebetulnya ya ada di transaksi fisik, perdagangan uang fisik. Hanya saja di sini kita melihat secara visualnya saja. Dengan platform-platform yang sudah disediakan banyak penyedia jasanya,
chart di sini hanya sistemnya adalah visualisasi. Jadi transaksi kita tidak ada di sini, transaksi kita ada di perdagangan sebenarnya. Hanya saja semua ini adalah alat bantu agar kita mempermudah proses transaksi kita dan juga informasi harga-harga yang sudah terjadi. Nah, jadi itu ya. Jadi saya tekankan lagi, saya ingatkan lagi, mindsetnya jangan sampai salah, yaitu indikator itu bukan penggerak harga, tapi indikator itu tercipta karena harga yang sudah terjadi. Apapun indikatornya, karena itu berisi rumus-rumus dari harga yang sudah terjadi. Oke ya, jadi untuk materi indikator pada kali ini saya rasa sudah cukup sampai di sini, karena untuk pendalamannya bisa didalami masing-masing, karena karakter trader tiap trader kan berbeda. Jadi saya tidak mungkin nih untuk memaksakan siapa-siapa untuk menggunakan indikator yang saya gunakan. Nah, jadi untuk pendalaman indikatornya bisa dipahami sendiri. Yang penting di sini adalah kita paham dasarnya apa, bahwa indikator itu tujuannya adalah alat bantu analisa yang tercipta dari rumus-rumus harga yang sudah terjadi. Jangan sampai kita salah tafsir bahwa nanti harga atau nanti jika indikatornya begini maka market pasti akan ke sini. Nah, itu juga salah ya. Jadi tidak ada satupun indikator yang bisa memastikan pergerakan market 100%. Yang ada hanya berdasarkan kebiasaan dari harga-harga yang pernah terjadi. Oke ya, jadi untuk materi pada kali ini mengenai indikator bisa saya cukupkan sampai di sini. Untuk pendalaman lain bisa coba praktekkan langsung di rumah. Oke ya, jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan like, comment, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa untuk terus nyalakan tombol loncengnya, jadi akan dapat notifikasi ketika saya upload video baru. Oke ya, terima kasih atas waktunya. Salam dari saya, Ramazan Rias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.